Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Farhan Dikaprio kembali menjumpai Anda pemirsa dalam dialog khusus pada hari ini. Nah pemirsa, selama pandemi COVID-19, administrasi pelayanan Dukcapil diurus secara online. Lalu bagi masyarakat sendiri apakah ini menguntungkan atau justru sebaliknya merugikan? Nah inilah akan kita bahas pada hari ini dengan tema permasalahan pelayanan admin Duk secara online dan penggunaan tanda tangan elektronik. Nah, untuk itu telah hadir di sebelah saya Bapak Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, PIA kalau disingkat, Bapak Fauzan Ibnovi. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Ini bisa langsung saja ke Pak Fauzan ini sendiri. Ya. Ini sebenarnya untuk pelayanan admin Duk secara online ini bagaimana sistemnya Pak? Ya. Izin dulu buka ini ya Kak. Ya. Baik Pak. Jadi pandemi COVID 2020 ini di satu sisi itu adalah semacam tragedi bagi kita, tapi di satu sisi itu juga menjadi suatu kesempatan yang lebih baik bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik khususnya. Contoh, di Dukcapil Kota Padang itu karena kondisi pandemi, kita tidak lagi bisa melayani masyarakat secara tatap muka. Di sisi lain, kebutuhan terhadap dokumen administrasi kependudukan itu tidak dapat dihindarkan. Artinya tentu dalam hal ini Dukcapil Kota Padang berupaya bagaimana tetap bisa melayani penduduk ini, walaupun mereka tidak bertemu secara fisik dengan petugas-petugas Dukcapil. Maka kita bangunlah suatu aplikasi namanya aplikasi pelayanan admin Duk online. Ya. Ini jalannya sejak dari kapan ini Pak? Ini kita April 2020. April 2020 launching ya, awalnya. 2020. Kita nggak pakai launching. Jadi karena ini kebutuhannya sangat mendesak, kita bangun aplikasinya, lalu langsung jalan. Jadi nggak pakai launching. Dan untuk sosialisasinya sendiri kepada masyarakat bagaimana Pak? Sosialisasinya masyarakat. Jadi waktu itu kita kebetulan ada anggaran sosialisasi. Dan itu kita sebar seluruh petugas kita ke 104 kelurahan di Kota Padang untuk mensosialisasikan ini dengan menumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh RT dan RW. Itu dalam satu pertemuan itu kita hanya mengumpulkan 20 orang, tapi kita anggap itu cukup, di mana nanti RT dan RW yang sudah kita informasikan tentang admin Duk online ini mereka yang akan membagi ke masyarakat, mengarahkan kepada masyarakat. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, kita juga memanfaatkan secara optimal mungkin media-media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, dan YouTube terakhir kita buat ini untuk mensosialisasikan bagaimana agar masyarakat ini bisa mengakses layanan admin Duk online ini. Jadi setiap layanan-layanan yang kita sediakan melalui admin Duk online itu kita bikin video tutorialnya di YouTube. Lalu video tutorial itu kita share, kita bagikan ke masyarakat melalui Instagram dan Facebook. Gitu. Baik. Nah, untuk masyarakat sendiri apa sih yang dibutuhkan masyarakat untuk ini? Mungkin kita balik lagi ke apa? Jadi tentunya perubahan stigma atau perubahan kebiasaan ini tentu tidak mudah Pak ya. Artinya masyarakat yang tadinya terbiasa mereka bertatap muka harus datang ke kantor Dukcapil, antri dan segala macam. Kadang datang hari ini pelayanannya baru bisa diterima dokumennya 2 atau 3 hari lagi. Itu kadang juga belum selesai. Nah, ini sekarang mereka harus merubah semua perilaku itu menjadi mereka hanya akses ke aplikasi kita, melengkapi persyaratan melalui aplikasi, dan nanti menunggu dokumennya melalui email yang mereka kirimkan ke kita. Jadi awal-awal ini tentu susah. Tentu susah itu kita rasakan. Dalam satu hari itu biasanya permohonan masyarakat itu masuk paling banyak 100 sampai 150. Itu selama 3 bulan, 4 bulan pertama setelah aplikasi ini kita jalankan. Tapi perubahan setelah 4 bulan sampai dengan akhir Desember 2020 itu sudah meningkat menjadi 600 sampai 700 layanan per hari. Nah, itu sudah meningkat 700 dan di 2020 ini sudah 800 sampai 1000, kadang lebih dari 1000 per hari. Artinya dengan angka-angka yang kita bacakan tadi, kita bisa asumsikan bahwa masyarakat Kota Padang alhamdulillah
sebagian besar sudah bisa menerima layanan ini sebagai bagian dari layanan Adminduk yang harus mereka lakukan. Nah, ini angka-angka ini yang kita sampaikan ini 100.000 layanan per hari, 800 sampai 1.000 ini sudah jauh melebihi kemampuan kita pada saat layanan kita lakukan secara tatap muka. Itu maksimal kita cuma mampu melayani 400. Ini sudah 1.000. Dalam sehari. Ini dalam sehari. Itu masyarakat masuk dokumennya pagi. Kalau tidak ada kendala dengan aplikasi dan jaringan, itu sore mereka sudah terima melalui email. Nah, itu semudah itu. Dan mereka tidak perlu ke capil, mereka cukup tunggu di rumah. Email masuk ke dokumen masuk melalui email mereka, tinggal mereka cetak sendiri dengan kertas putih. Ini yang kita apa? Kenapa ini bisa kita lakukan? Pertama, ini sudah ada suatu inovasi dari Dukcapil Kemendagri. Nah, ini beliau Pak Profesor Zudan, Dirjen Dukcapil, ini sudah menyiapkan suatu dokumen yang berbasis tanda tangan elektronik. Artinya apa? Seluruh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil itu tidak lagi menggunakan belangko-belangko khusus yang warnanya berbeda-beda. Mungkin Pak pernah lihat dulu ada yang biru warnanya, ada yang merah. Sekarang cukup dengan kertas putih, ukuran HVS A4. Nah, ini contoh dokumennya, Pak. Nah, ini kita lihat sini. Ini adalah dokumen biodata WNI. Nah, ini kenapa ini bisa berlaku? Karena dokumen ini sudah ditandatangani secara elektronik. Ya kan? Jadi sudah tanda tangan elektronik. Dokumen yang sudah ditandatangani ini kita kirim ke email masyarakat. Nah, jadi masyarakat tinggal cetak. Lalu mereka sudah bisa memanfaatkan dokumen ini untuk kebutuhan yang lain. Sebelum kita bahas lebih jauh ini, Pak, tentu masyarakat ketika dari tatap muka langsung dipindahkan ke online tentu ada gagap atau bisa dikatakan sebagai gagap elektronik kalau banyak dari masyarakat yang kita kategorikan yang sudah menua. Kalau dari Dukcapil sendiri apa solusinya itu, Pak? Baik, ini tidak bisa kita mungkiri ya. Bukan hanya orang tua, Pak. Yang seumuran kita juga ada yang gagap terhadap aplikasi ini. Di satu sisi pertama kami garis bawahi aplikasi yang kita bangun tentu belum sempurna ya. Belum semudah yang mereka bayangkan aplikasi yang digunakan seperti biasa mereka gunakan di HP. Jadi aplikasi yang kita kembangkan ini bisa dibuka di komputer, bisa dibuka di HP. Di dua platform dia kan. Nah, jadi tentu dia belum sesempurna yang dibayangkan atau yang biasa digunakan oleh masyarakat. Tapi tentu ini akan ada perbaikan-perbaikan terus-menerus. Lalu terkait dengan masyarakat kita yang dalam tanda kutip gagap terhadap perubahan ini, atau gagal mengakses aplikasi online ini, kita ada menyediakan beberapa metode untuk membackup ini. Pertama, ini kita buka layanan, tapi ini hanya setelah PPKM level 2 kita buka. Pada saat kita PPKM level 3 itu tidak kita buka. Jadi PPKM level 2 kita buka, ini loket pelayanan online. Artinya apa? Di sini masyarakat yang datang ke Dukcapil Kota Padang itu mereka tidak menerima dokumen, tapi mereka dibantu oleh petugas kita untuk mengakses aplikasi dan menyimpulkan pendaftarannya melalui aplikasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Berarti di sini juga disediakan ada petugas, ada petugas. Dan di luar itu juga di kecamatan, di 11 kecamatan itu kita tunjuk yang namanya petugas pendamping layanan online. Nah, itu mereka lah yang nanti untuk di kecamatannya membantu masyarakat-masyarakat yang kesulitan tadi untuk menginputkan ke aplikasi. Lalu juga di luar itu kita ada kerjasama dengan rumah sakit bersalin, bidan dan segala macam terkait dengan akte kelahiran. Itu anak-anak yang baru lahir itu diterbitkan akte kelahirannya, itu dibantu oleh tempat yang bersangkutan melahirkan. Berarti sudah bekerja sama? Sudah bekerja sama, jadi mereka sudah punya akunnya, jadi mereka tinggal bantu masyarakat. Jadi melalui pola itu kita masyarakat yang kesulitan ini. Nah, juga tentunya seperti tadi yang saya bilang, kita optimalkan penggunaan media sosial untuk men-share informasi mengenai layanan Adminduk online ini. Baik. Nah, untuk animo dari masyarakat sendiri bagaimana merespon dengan adanya aplikasi pelayanan publik ini? Beragam. Ya, namanya juga ini sesuatu yang baru, beragam. Tadi sesuai dengan judulnya, ada yang merasa ini menyulitkan, ada yang merasa ini mudah.
Yang menyulitkan tentu karena mereka gagal mengakses, mereka tidak paham caranya, dan juga mereka pada saat menyajikan atau menyampaikan permasalahannya ke petugas kita mungkin tidak dilayani dengan sempurna. Untuk itu kami atas nama Dukcapil mohon maaf. Dan tapi juga kita harus memotret orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah suatu layanan yang cukup membantu. Oh, ini saya lihat kebetulan kita buka email-email belasan dari masyarakat. Ini yang mengakses layanan Dukcapil Kota Padang itu banyak yang dari luar negeri. Ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, Swedia, dan Norwegia. Itu semuanya mengucapkan dukungan terhadap aplikasi ini, dan tentu mereka berharap ada perbaikan-perbaikan dan pembaharuan terhadap aplikasi. Ini kalau kita hitung kosnya, apabila mereka mengurus hanya untuk mengurus KK atau akte kelahiran, mereka harus pulang ke dalam negeri mereka dan balik lagi ke tempat kerja mereka di luar negeri, itu berapa kosnya. Ini dengan aplikasi online ini sudah cukup bantu. Dan juga kita lihat untuk tanggapan dari masyarakat kita yang cukup paham dalam hal ini, mungkin berpendidikan. Ini mereka sangat terbantu karena mereka sambil kerja, mereka sambil di dapurnya atau di kantornya mereka bisa akses. Ya, mereka bisa ngurus, jadi mereka tidak perlu capek-capek ke Capil, mereka tidak perlu berpanas-panasan antri. Tapi kita tidak menutup mata terhadap komen-komen negatif dari masyarakat, yang tentunya ini akan menjadi komitmen kami untuk perbaikan ke depannya. Baik, jadi sebelumnya untuk aplikasi sendiri ada berapa bahasa ini, Pak? Oh, aplikasi kebetulan kita pakai satu bahasa Indonesia aja. Baik. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita break iklan dulu sejenak. Kemudian begitu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam tanggal pencatatan perkawinan dan alamat perkawinan. Isi data jumlah anak dan urutan kelahiran, isi data dari anak yang paling tua sampai Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus. Baik, Pak Fauzan. Jadi pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat ini, kenapa ini bisa di-online kan? Bagaimana awal dari Dukcapil sendiri memikirkan ini? Jadi untuk melakukan pelayanan induk tentu didahului dengan syarat-syarat. Ya, tadinya syarat itu diserahkan oleh masyarakat dalam bentuk kertas, dalam bentuk hard copy. Nah, ini sekarang karena ini kita sudah transformasi digital, semua syarat-syarat tadi kan bisa kita foto, ya kan? Jadi untuk layanan online ini kita minta misalnya untuk masyarakat yang mengurus KTP, nah itu kita minta syaratnya adalah pertama dia register dengan NIK-nya. Apabila NIK-nya itu benar dan berada di Kota Padang, nah itu nanti akan muncul, kita minta lagi tahapan berikutnya adalah siapa nama ibu kandungnya, emailnya. Nah, itu baru mereka bisa akses menu kan. Di menu KTP itu nanti diminta persyaratannya, pertama dia minta KTP itu kenapa? Pilihan yang kita sediakan di sana ada 4, yaitu karena pertama belum pernah punya KTP, yang kedua karena pindah, lalu yang ketiga karena rusak, yang ketiga karena hilang, yang keempat karena hilang. Masing-masing ini tentu berbeda-beda persyaratan. Kalau dia karena belum pernah punya KTP, tentu dia harus direkam dulu dan ada cap telah merekam yang biasanya ditempelkan di kakaknya, itu dari petugas kita yang setelah merekam. Apabila dia karena pindah, tentu mereka harus melampirkan surat pindah dari daerah asalnya. Kalau hilang, tentu harus melampirkan surat keterangan hilang, dan kalau rusak harus melampirkan foto KTP-nya rusak. Itu contoh persyaratan. Di luar itu mereka juga melampirkan kartu keluarganya, fotonya semua. Dan yang unik di KTP ini kita juga minta melampirkan foto selfie. Foto selfie. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan juga nih, kok foto selfie? Apakah bisa foto selfie ini nanti jadi fotokopi? Bukan gitu. Jadi foto selfie ini kita gunakan adalah untuk mengantisipasi. Karena sudah berbasis online, ini kan kita tidak menutup kemungkinan sudah terjadi juga percalonan online. Kita tidak menutup mata. Nah, jadi cara kita untuk mengantisipasi itu adalah memastikan bahwa yang mendaftar ini memang yang bersangkutan. Caranya adalah dengan foto selfie-nya. Nah, jadi kita bisa lihat nanti di data kita ini sama nggak orangnya dengan yang mendaftar dari foto selfie, itu salah satu. Nah,
Itu. Baik. Saya ingat ketika dulu awal membuat KTP ya Pak ya. Ya. Waktu itu tidak salah juga menggunakan sidik jari ya. Nah kalau untuk online sendiri bagaimana itu Pak? Online sidik jari ini gini, sidik jari itu kita gunakan untuk perekaman. Jadi kita bisa dulu ya. Jadi misalnya masyarakat Kota Padang yang belum pernah merekam, itu nanti datanglah ke Dukcapil Kota Padang, atau bisa juga ke kantor camat setempat. Seperti telah disediakan ya Pak ya? Ya, itu kita punya mesin alat perekaman itu di 11 kecamatan dan juga ditambah dengan kantor Dukcapil Kota Padang sendiri. Nah itu nanti masyarakat atau penduduk yang belum pernah rekam ini akan direkam pertama sidik jarinya. Sidik jari. Ya, ke 10 sidik jari itu direkam. Tugas kita. Lalu direkam wajahnya. Lalu direkam retina matanya. Lalu direkam tanda tangannya yang ada di alat semacam alat digital tadi. Baik. Tanda tangan itu nanti yang menjadi image untuk KTP-nya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, nah itu baru masyarakatnya nanti memperoleh KTP. Nah, itu bisa dua cara. Apakah bisa nanti masuk melalui layanan online atau bisa langsung diambil di kantor camat. Jadi khusus untuk masyarakat Kota Padang yang baru pertama kali merekam, PRR istilahnya kita, kalau istilah pendudukan namanya PRR yaitu Post Print Ready Record. Nah, itu tidak perlu lagi mereka daftar online. Jadi cukup mereka rekam, nanti 3 atau 5 hari setelah perekaman mereka tinggal ke kantor camat ambil KTP-nya. Jadi supaya mengurangi. Berarti cukup dimudahkan berarti ya dengan ini ya? Insya Allah kalau dalam asumsi kami tentu harusnya itu mudah ya. Baik, tak banyak juga dari masyarakat yang nanya sih, apa tanda tangan online itu? Tanda tangan online. Jadi tanda tangan online, nah ini mungkin kita lihat ini Pak. Ini tanda tangan online ini seperti ini ya. Ini basisnya QR code. Nah, jadi ini semacam kode digital yang telah diinskripsi. Diinskripsi ya, sedemikian rupa. Ini sehingga ini bisa menyajikan keaslian dari dokumen tersebut. Ya, ini contoh adalah biodata. Ini ada juga yang umum digunakan masyarakat, yaitu Raka. Ya. Berarti dengan berbasis online ini tertangan juga menggunakan QR code juga berarti ya Pak ya? Ya benar. Jadi tanda tangan pejabat penanda tangan dokumen di Dukcapil dalam hal ini kadisnya itu sudah menggunakan tanda tangan seperti ini. Jadi cukup nanti masyarakat Kota Padang itu menerima dokumen ini dari emailnya, di print di kertas HVS ukuran A4. Ukuran A4 berat 80 gram banyak. Tapi kalau untuk yang arsip biasa kita pakai di kertas biasa tidak apa-apa. Jadi ini untuk memastikan keasliannya kita tinggal scan QR code ini. Nah, ini mungkin masing-masing ya Pak ya? Ya boleh dengan smartphone masing-masing. Tentu sebelumnya kita harus menginstal dulu aplikasi pemindai QR code di smartphone kita. Nah, macam-macamnya itu tersedia di Play Store kalau yang sudah biasa pakai Android. Nah, itu kita tinggal mengarahkan kamera kita ke ini. Nah, berarti bisa dicek ke aslian atau terverifikasi berarti ya Pak ya? Betul. Ini langsung kan? Jadi akan muncul link kepada situs yang menerbitkan dokumen ini. Kita tinggal buka situsnya. Berarti langsung terbuka kepada aplikasinya ya Pak ya? Situs websitenya. Ya, ini akan minta QR code. Nah, ini ada. Ya baik. Berarti dengan cukup dengan scan dari aplikasi yang tersedia di HP kita juga nantinya bisa mengarahkan kepada. Ya, ini akan muncul nih status ini kebetulan dokumennya tidak aktif. Sebenarnya punya kakak tadi. Baik. Dulu kan kita tahu bahasanya kakak menggunakan stempel juga ya di kakak asli Pak. Nah kalau untuk kakak sekarang juga tidak. Jadi berdasarkan Permendagri yang terbaru terkait dengan dokumen kependudukan ini. Dokumen-dokumen yang sudah tanda tangan digital itu tidak perlu lagi dilegalisir istilahnya. Jadi ini cukup dibawa ke kantor-kantor yang menggunakan, apakah nanti kita berurusan ke BPJS, ke polisi, ke dinas sosial segala macam untuk kartu kesehatan apa istilahnya itu data kemiskinan miskin gitu ya. Nah, itu cukup dibawa ke masing-masing instansi tersebut. Nanti mereka tinggal tinggal scan dokumen kita untuk memastikan keaslian. Baik,
dengan tanda tangan elektronik ini apakah meminimalisir dengan terjadinya kecurangan nantinya, Pak? Tentu penggunaan tanda tangan elektronik ini kita harus paham dulu. Jadi kecurangan ini adalah apabila kita tidak paham untuk memastikan dokumennya asli atau enggak, ya kan? Jadi ini dokumen seperti ini karena ini bertebaran di dunia maya, ini bisa dikopi, ya kan? Ini bisa diganti segala macam, banyak cara, banyak cara. Tapi satu yang tidak bisa dirubah adalah QR code ini. Ini tidak bisa dirubah, ini deskripsi. Jadi untuk memastikan dokumen yang kita punya itu asli atau enggak, itu cukup di scan QR code-nya dibandingkan hasil dari scan tadi dengan yang tertulis. Apabila hasilnya sama, berarti dokumennya asli. Apabila hasilnya berbeda, tentu dokumennya sudah direkayasa. Itu demikian mudah sebenarnya. Balik lagi ke pengguna data Capil. Untuk memastikan dokumen Capil, tentu harusnya Bapak Ibu mulai hari ini sudah menginstal, apakah itu di HP-nya. Banyak itu bertebaran di Play Store itu aplikasi yang untuk pemindai QR code ini. Nah, scan QR code ini, buka situsnya, nanti akan kelihatan dokumen ini asli atau tidak. Baik, sejauh ini apakah penggunaan tanda tangan elektronik ini sudah maksimal atau bagaimana, Pak? Maksimal. Jadi kita di Capil ini lebih kurang ada 20 dokumen kependudukan yang aktif kita gunakan setiap harinya. Dari 20 dokumen kependudukan itu 18 sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Dan 2 yang tidak. 2 itu yang mana? 2 itu adalah KTP dan kartu identitas anak. Yang 2 itu tidak bisa kita gunakan basisnya QR code, karena ini basisnya kartu ya. Nah, ini tuh beda dokumennya. Tapi kalau untuk yang 18 yang lain itu sudah menggunakan kertas putih berbasis tanda tangan elektronik. Contoh, akte kelahiran, kartu keluarga, surat pindah datang WNI, surat pindah keluar, akte perkawinan, akte kematian, dan lain sebagainya terkait dengan dokumen. Baik. Nah, dari tadi kita menceritakan bahwasannya ini diurus secara online sama ya, Pak. Nah, untuk masyarakat yang belum tahu, apakah banyak juga yang datang ke Dukcapil ini, Pak? Ya, dan untuk ini per hari ada sekitar 30 sampai 50 orang yang datang ke Dukcapil. Dan untuk petugas sendiri tetap melayani? Tetap melayani. Itu kita layani sampai dengan jam 12 atau jam 1. Karena setelah itu tentu petugas kita akan memproses dokumen-dokumen yang masuk melalui online ya. Berarti tetap dilakukan secara online ya, Pak? Ya, tetap. Jadi petugas itu cuma membantu masyarakat tadi untuk mengonlinekan. Tapi tentu kita juga harus bisa memilah. Ada memang masyarakat yang pertama sudah tua, lalu ternyata memang tidak punya HP dan tidak bisa dibantu oleh siapa saja, itu otomatis kita terbitkan saja dokumennya. Tapi buat masyarakat yang memang masih mungkin menurut kita untuk diarahkan ke online, kita online. Nah, cuman ini beberapa hal yang sering menjadi masalah bagi penduduk kita ini. Mereka sudah akses online tapi gagal. Pertama, ini ternyata mereka salah buka situs. Ya, aplikasi online Dukcapil itu situsnya adalah online .disdukcapil.kotapadang.padang.go.id. Di online .disdukcapil.padang.go.id. Nah, itu aplikasi pelayanan online kita. Tapi masyarakatnya banyak yang membuka situsnya disdukcapil.padang.go.id. Itu beda ya. Kalau yang pertama itu adalah aplikasi situs untuk online-nya, yang kedua itu website Dukcapil, bukan buat layanan. Nah, jadi kadang masyarakat bingung. Jadi kita pastikan bahwa yang digunakan untuk layanan itu adalah yang ada kata online di depannya, yaitu online.disdukcapil.padang.go.id. Baik, untuk di layanan website Disdukcapil sendiri apakah tidak diarahkan kepada online Disdukcapil itu sendiri? Dia gini kan, situs tadi kan masyarakatnya harus ketik di istilahnya di address bar di browsernya masing-masing. Nah, kadang mereka salah ketik. Tapi pada saat sebenarnya mereka melakukan pencarian melalui Google, cukup ketik Dukcapil Kota Padang, itu akan muncul. Ada pilihannya, ada online dan ada Dukcapil yang website. Pilihnya online. Lalu yang masalah yang kedua, ini banyak ternyata masyarakat kita yang tidak tahu email. Tidak tahu dalam hal ini gini, mereka kadang mendaftarkan layanannya pakai email, tapi mereka bisa membuka email yang mereka laporkan itu. Berarti bisa dikategorikan sebagai karangan saja emailnya? Sepertinya
bisa jadi kesimpulannya begitu. Tapi yang anehnya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita, yang masyarakat yang mengaku tidak tahu email tadi, mereka punya HP, punya smartphone. Sementara kita tahu ya, apabila suatu suatu gadget yang sudah berbasis Android ataupun iPhone, dia harus ada email dalamnya. Kadang masyarakat kita nggak tahu buat buka email yang ada di HP mereka sendiri. Nah itu kadang kalau yang datang ke tempat kami itu dibantu oleh petugas. Nah, lalu yang kedua, masyarakat yang tidak bisa akses ini dalam hal ini kurang paham. Jadi mereka anggap aplikasi yang disediakan oleh Dukcapil Padang ini untuk melayani seluruh masyarakat. Enggak, kita hanya melayani masyarakat Kota Padang yang terdaftar di data Kota Padang. Jadi masyarakat berada di luar Kota Padang, di provinsi lain, itu tidak akan dikenali nicknya di aplikasi kita. Ya. Berarti untuk khusus Kota Padang saja atau Sumatera Barat ini? Kota Padang. Kota Padang, walaupun di daerah sebut saja seperti Pariaman atau Damansaya itu tidak. Jadi kalau mereka yang butuh dengan layanan di daerah lain di luar Kota Padang, tentu mereka harus mencari informasi layanan disediakan oleh kabupaten kota tersebut. Tapi khusus Kota Padang itu melalui Dukcapil. Jadi masyarakat yang tidak bisa kalau masyarakat daerah lain tentu tidak bisa akses aplikasi online Kota Padang. Lalu yang mereka melampirkan email, tapi alamat emailnya salah. Nah, ini juga sering kita lihat di masalah ini. Jadi emailnya itu tidak sampai ke mereka. Misalnya harusnya ada suffix di belakangnya gitu kan. Mereka lupa mengetik atau beda gitu kan. Jadi pada saat sudah dilayani oleh petugas kita, ternyata di email kita lihat address not found. Artinya ini berarti emailnya tidak ditemukan. Emailnya tidak dikenali gitu kan. Jadi itu mungkin beberapa hal yang menjadi catatan. Jadi pastikan email yang dilaporkan melalui Aminduk ini adalah memang email yang valid. Baik. Nah itu rasanya. Kalau sudah seperti itu, bagaimana jalannya? Kita juga menyediakan, ini satu saya lupa. Jadi untuk masyarakat yang terkendala, dia sudah buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube. Udah layanan di sini masih terkendala juga. Kita masih buka layanan satu lagi yang lainnya itu namanya nomor hotline Dukcapil. Nomor hotline Dukcapil ini adalah layanan berbasis WhatsApp. Nah itu di layanan ini masyarakat dapat bertanya ke petugas kita, tentu secara chatting ya, bukan melalui telepon tapi chatting. Nah, nanti petugas kita akan menjelaskan permasalahannya. Dan juga kadang dalam hal-hal tertentu sampai petugas kita membantu menginputkan. Itu dalam beberapa titik dibantu. Untuk jam hotline sendiri dari jam itu dari jam 8 sampai jam 4 jam kerja. Sama juga aplikasi online kita bukanya dari jam 8 sampai jam 4. Ya berarti masyarakat yang kurang tahu atau kurang paham bisa langsung menghubungi melalui chat berarti ya. Iya. Nah, cuman ini yang harus kadang masyarakat kita kurang sabar ya. Namanya layanan tentu harus ada antrian. Jadi dalam melayani chatting itu kadang petugas kami juga sering dalam tanda kutip dimarahi oleh masyarakat karena dianggap tidak respon. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi permohonan pertanyaan yang masih itu kan udah banyak dari awal, dari pagi gitu kan. Itu tentunya petugas kita akan menjawab yang dulu, baru yang belakangan. Nanti dari bawah dulu ya, Pak. Jadi tolong masyarakat yang nanti bertanya terkait dengan mandi online melalui nomor hotline, nah itu bersabar. Baik. Selama dari April 2020 hingga sekarang nih Pak, jika dipresentasikan masyarakat yang dikategorikan kurang paham tersebut berapa persen ini? Dari layanan kita? Cukup besar ya, kalau kami perhatikan cukup besar. Itu sekitar dari yang kita bantu itu lebih kurang 30%. Itu mereka langsung ke sini apa melalui hotline? Melalui jalur yang kesemuanya itu. Ada yang minta bantu ke petugas di kecamatan, ada yang minta bantu di petugas pelayanan kita di depan, di loket layanan kita, dan juga ada yang melalui nomor hotline itu. Jadi itu lebih kurang 30% lah yang kita bantu. Jadi itu petugas sendiri tetap mengedukasi kepada masyarakat pastinya. Ya, cuman ini juga kita harus bicarakan yang pahitnya. Jadi di luar bahwa aplikasi ini belum sempurna, tapi kita juga melihat bahwa ada semacam kemanjaan dari masyarakat kita ini. Mereka inginnya, mereka kurang mau untuk mencoba sendiri. Oh berarti jadi mereka kalau sudah ketemu titik itu mereka
minta bantulah. Harusnya coba terus. Tutorialnya lengkap kami sediakan di YouTube. Tapi YouTube-nya jangan jangan dilihat saja, tapi dipelajari, dipahami gitu kan. Nah itu mungkin mudah-mudahan itu banyak yang membantu. Baik, perihal NIK ini Pak. NIK kita kan juga terdaftar, contohnya kita sebutnya di vaksin, lalu di pembuatan hal-hal yang lain juga. Nah, apakah nanti NIK kita aman ini Pak? Atau juga nanti terhubung dengan Distrik Capil ini? Tapi sebelum dijawab, kita beri iklan dulu sebentar. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus. Tadi sebelum jeda iklan, saya sempat menanyakan kepada Pak Fauzan ini perihal NIK ini ya. Kita tahu bahasanya NIK juga terdaftar di contoh di vaksin atau di hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran pendudukan. Nah, apakah NIK kita nantinya aman ini Pak ketika kita mendaftarkan NIK kita kepada hal-hal yang seperti ini? Baik. Jadi ini tadi kita mungkin bahasnya secara ini dulu ya, konsepnya dulu. Jadi konsep dari layanan Dukcapil itu sebenarnya ada dua, yaitu pertama yaitu pelayanan admin Duk, yang tadi penerbitan akte kelahiran, KK dan segala macam yang kita bantu medianya salah satunya melalui layanan online, dan yang kedua adalah pemanfaatan data kependudukan. Nah, ini terkait dengan hal yang Pak Farhan tanyakan ini. Jadi pemanfaatan data penduduk konsepnya adalah bagaimana supaya NIK ini, data penduduk ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan terkait dengan pelayanan publik khususnya ya itu, sehingga tidak ada lagi data-data yang ganda dalam tanda kutip yang dipakai oleh penduduk. Jadi misal contoh untuk memastikan bahwa seseorang itu miskin menurut Departemen Sosial, tentu mereka punya DTKS. DTKS itu nanti mengacu ke data penduduk, NIK-nya. Di DTKS itu akan minta NIK, request NIK ke data penduduk. Itu data penduduk akan memberikan siapa orangnya gitu. Dia akan direkod oleh DTKS. Nah, itu seperti itu juga BPJS menggunakan, dan terakhir juga KPU untuk pilkada, dan juga terakhir ini aplikasi yang vaksin Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi, nanti akan kita bahas khusus mengenai Peduli Lindungi. Itu gunanya salah satunya. Baik. Lalu apa saja permasalahannya kan gitu mungkin ya. Permasalahannya yang kita hadapi selama ini, pertama ini tentu karena namanya Dukcapil se-Indonesia, bukan hanya Kota Padang, itu kita sedang berbenah ke arah lebih baik. Ya kan? Jadi data kependudukan ini kan tersebar di beberapa daerah. Nah, itu harus selalu kita update ke Dukcapil pusat. Nah, itu yang diupdate itu ribuan tiap harinya. Nah, jadi kadang ada yang terlewat karena ini sistemnya otomatis. Nah, jadi itu dibantulah oleh petugas kita untuk mengonlinekan NIK, istilah yang kita pakai di sini, mengonlinekan NIK. Itu membuat NIK dari penduduk yang berada di Kota Padang khususnya untuk masuk ke dalam data warehouse-nya Dukcapil pusat supaya bisa dibaca oleh instansi-instansi pengguna lainnya. Jadi yang dibaca oleh instansi pengguna itu bukan data Kota Padang ya, tapi data DWH pusat, data warehouse pusat istilahnya. Itu data untuk pemanfaatan data kependudukan di tingkat pusat. Jadi BPJS, Dinas Sosial, Departemen Sosial dalam hal ini, vaksin, Kapolri, imigrasi dan segala macam, itu membacanya adalah data DWH terpusat yang berada di Kemendagri. Nah, jadi tugas kita di Capil adalah bagaimana data penduduk ini, kadang dia penduduk dinamis ya, ada yang tadinya misalnya Pak Farhan sebelumnya belum kawin, lalu menjadi kawin, ini kan harus diperbaiki statusnya, itu harus dibantu oleh petugas kita untuk online kan, kan? Nah, itu kita sediakan juga layanannya di aplikasi online kita. Layanan yang ke-8 itu adalah pemanfaatan data kependudukan. Baik. Nah, itu salah satu yang kita gunakan.
Baik, untuk data-data yang tersimpan di website sendiri apakah Aman ya. aman atau bagaimana, Pak? Nah, kita belum sampai ke sana. Iya. Ya. Jadi ini kan sekarang lagi viral nih. Iya. Amankah data kependudukan Anda gitu kan? Kalau kami di Dukcapil seluruhnya ya, bukan Kota Padang, ini untuk memastikan keamanan security data yang kami gunakan itu banyak persyaratan dan prosedur yang diminta oleh Dirjen Kemendagri dalam hal ini. Pertama, harus beberapa layer sudah punya firewall segala macam, dan terpisah antara server aplikasi dengan server database dan beberapa teknis lainnya yang dalam tanda kutip ini dianggap layak untuk online gitu kan. Artinya dari beberapa kejadian yang viral belakangan di Indonesia, ternyata data penduduk itu bocornya bukan dari Dukcapil Kemendagri ataupun Dukcapil daerah. Dari mana itu? Tapi bocornya, ini informasi yang kami tahu, itu lebih kepada instansi penggunanya. Jadi misalnya seperti BPJS, mereka akses data Dukcapil disimpan di database mereka, database itu yang bocor. Atau yang lain-lain. Nah, ini untuk mengatasi hal-hal ini sekarang Dukcapil Pusat ini sudah melakukan inovasi, yaitu merubah layanan yang tadinya layanan pemanfaatan data kependudukan kepada instansi tadi yang berbasis web service menjadi web portal. Ini supaya tidak ada lagi data yang disimpan di aplikasinya pengguna. Ini mungkin agak teknis ya. Nah, lalu tadi juga banyak banyak yang komplain ya mengenai vaksin nih sebelumnya. Vaksin nih pas kita register vaksin kok tidak ditemukan data. Iya, tidak terbaca ya. Ya. Jadi jawaban kami sederhana sebenarnya, Pak Farhan dan juga Bapak Ibu pemirsa Padang TV. Data yang digunakan oleh vaksin dan dengan data yang digunakan BPJS, data yang digunakan oleh imigrasi dan lain sebagainya adalah sama. Artinya apa? Apabila Bapak Ibu bisa mengakses BPJS, mengakses yang lain dengan NIK yang tadi dan itu benar, harusnya di aplikasi vaksin tentunya harus benar juga. Nah, cuman berdasarkan informasi yang kami dengar ini, tapi mungkin perlu kita klarifikasi lebih lanjut. Ternyata awalnya bukan data dari Dukcapil yang digunakan, data dari pihak ketiga lah mungkin ya. Nah, ini salah satu yang membuat kenapa ini tidak berjalan sempurna vaksin ini di awalnya. Tapi sekarang yang saya dengar ini ke depan sudah membaik. Artinya perlakuannya sudah sama dengan yang BPJS punya ataupun yang lain punya. Berarti sudah ada perbaikan. Sudah ada perbaikan dari sisi pengembang aplikasi vaksinnya. Baik, Pak Firdan. Saya sempat membaca postingan di Facebook waktu itu, ada sebuah grup jual beli. Kalau tidak salah, ada salah satu akun menawarkan dengan sekarang lagi hype-nya tentang pinjaman online. Iya. Dan ada satu akun yang menawarkan joki untuk pinjaman online tersebut. Nah, bagaimana cara mengedukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan hal-hal yang berbau seperti itu? Karena kita tahu bahasanya nanti datanya akan dipergunakan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab pasti. Jadi ini sebenarnya sejalan dengan yang kita lakukan di Capil, Pak. Pertama, harus Bapak Ibu pastikan bahwa email yang digunakan adalah email pribadi Bapak Ibu. Tidak dibuka oleh siapapun yang lain yang tidak Bapak Ibu percayai. Satu. Yang kedua, jangan pernah men-share dokumen-dokumen pendudukan kita di media-media sosial atau di internet. Ya, karena itu apabila sekali kita men-share, itu akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang kita pastikan emailnya memang email pribadi yang kita gunakan dan juga tidak di-share ke media sosial. Mudah-mudahan dengan pola-pola seperti itu data kependudukan kita tidak dibajak oleh yang pinjol tadi. Kalau untuk Dukcapil sendiri, apakah ada tim untuk mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu? Kebetulan kita belum sampai ke sana. Tapi tapi tetap petugas kami selalu mengamati aktivitas masyarakat di media sosial. Fenomena seperti itu juga sudah kita ketahui dan juga nanti akan kita sampaikan ke pimpinan bagaimana
kebijakan kita secara umum untuk mengatasinya. Dan juga ini kepada pemirsa Padang TV dan juga Pak Farhan, ini sekarang di internet juga bertebaran nih percaloan online. Nah ya, ini banyak tuh dibantu ya. Maksudnya gini, usahakanlah Bapak Ibu untuk coba dulu sendiri. Apabila tidak bisa atau terkendala, kita punya saluran. Pertama, kita punya nomor hotline, kita punya layanan di kecamatan, kita punya layanan Dukcapil. Silakan melalui saluran-saluran yang kita sediakan. Jangan gunakan saluran-saluran yang tidak bertanggung jawab tersebut. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, dan tentu jasa-jasa seperti itu akan ada konsekuensi uang ya, ada imbalan, ya kan. Sementara ini juga perlu kita layanan kependudukan di Kota Padang itu seluruhnya sudah gratis, tidak berbayar ya Pak? Tidak berbayar apapun, termasuk KTP, KIA, KK dan segala macam tidak berbayar. Jadi masyarakat Kota Padang tentunya berusahalah secara mandiri untuk akses aplikasi. Kalau memang tidak bisa, gunakan saluran-saluran yang disediakan secara resmi oleh Dukcapil. Jangan gunakan saluran-saluran tidak menjawab, karena ini akan berbahaya seperti tadi yang Pak Farhan bilang. Apabila data kita diperoleh oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, itu akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan kita. Baik, ini tentu harus ditekankan kepada masyarakat. Bahwasanya semua layanan yang diberikan oleh kependudukan ini adalah gratis ya Pak. Betul. Baik. Nah, untuk inovasi ke depannya apa saja yang akan dilakukan oleh Dukcapil sendiri ini Pak? Baik. Pertama tentu kita akan menyempurnakan aplikasi online kita. Nah, kita paham ya, ini aplikasi kita bangun dalam kondisi ini mendesak itu di pandemi, jadi tentu tidak sesempurna yang seharusnya. Ini akan kita perbaiki. Ini juga termasuk hal yang luar biasa ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Dalam keadaan mendesak tapi tetap sejalan gitu. Insya Allah. Tapi kita tidak menutup mata bahwa ini belum sempurna. Dan juga kita akan melengkapi fitur-fitur layanannya yang beberapa yang belum teradop ke aplikasi online, akan kita tambahkan fiturnya. Bisa disebutkan contohnya saja Pak? Contoh dalam hal ini akte perkawinan. Akte perkawinan ini belum kita adopt ke aplikasi online. Kenapa? Karena persyaratannya banyak. Persyaratannya banyak yang harus diupload oleh masyarakat banyak. Jadi dalam pikiran kami, kalau ini kita jadikan online dalam kondisi waktu itu, ya ini akan menyulitkan masyarakat. Jadi tetap untuk akte perkawinan kita arahkan ke tatap muka. Karena ini yang akte perkawinan ini beda ya, bukan perkawinan muslim ya, tapi non muslim, dan itu tidak banyak harinya. Kalau yang muslim itu kan melalui nikah KUA. Nah, ini yang non muslim. Ini untuk sementara tetap kita arahkan ke Dukcapil. Tapi ke depan ini akan kita bundling menjadi layanan online. Lalu inovasi yang kedua ini kan kami juga mendapat informasi bahwa ternyata tidak semua masyarakat kita ini punya perangkat komputer yang memadai dan printer yang cukup untuk mencetak. Ya kan? Jadi kendalanya adalah aplikasi ini atau dokumen ini, layanan ini yang tidak berbayar, karena masyarakat tidak punya perangkat yang memadai, akhirnya mereka tentu mencari bantuan. Bantuan ini tentunya dalam tanda kutip banyak yang jalan, walaupun mungkin hanya sekitar 10.000, 20.000 atau 50.000, tapi ini tetap mengeluarkan kos yang seharusnya mereka tidak keluarkan. Jadi ini kebetulan kami juga di Dukcapil Kota Padang, kita sudah menyiapkan inovasi yang insya Allah ini akan kita terapkan di 2022 atau tahun berikutnya, tergantung kondisi keuangan Kota Padang ya Pak ya. Ini ada dua yang kita akan laksanakan. Pertama adalah yang namanya mesin ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri ini adalah inovasi dari Kemendagri, di mana mesin ini dapat mencetak KTP sendiri, mencetak KIA sendiri, dan dokumen-dokumen yang berbasis kertas putih itu sendiri. Di masyarakat nanti kita kirim ke email, mereka memperoleh semacam kode itu akan di-scan-kan ke alat. Ini alatnya akan mengeluarkan dokumen sama seperti ATM. Itu mesin ATM-nya.
Ini mesinnya cukup mahal ya, lebih kurang harganya 200 jutaan per item. Nah ini rencana kita kalau memungkinkan ini akan kita tempatkan di 11 kecamatan. Jadi di masing-masing kecamatan jadi masyarakat nanti tidak perlu lagi mereka cukup daftar online, nanti mereka tinggal cetak KTP-nya di kantor camat. Dan tidak perlu menunggu malam pun mereka bisa cetak kapanpun, ya kan? Yang kedua adalah mesin mini ADM. Ini versi mini dari mesin ADM. Ini inovasi dari Kota Padang sendiri. Dalam hal ini bidang ya. Nah ini kebetulan kami mengembangkan satu mesin mini ADM yang fungsinya sama dengan mesin ADM tadi, tapi dengan fitur KTP dan KYA-nya kita hilangkan. Jadi mesin ini sederhana dan cost-nya lebih murah. Kalau yang tadi yang besar itu 200 juta, ini yang kecil ini 20 juta. Ini ada 10%-nya cuman. Nah, ini rencananya akan kita terapkan di 104 kelurahan. Nah, di mana dengan alat ini nanti masyarakat kita di setiap kelurahan ini dapat mereka setelah memperoleh email dari Capil, mereka tinggal scan barcode-nya ke alat, keluar. Nah, itu terkait dengan inovasi yang akan kita lakukan. Dan juga rencana ini Pak, ini juga ada semacam rencana kami. Ini karena masyarakat ini kita juga udah menginventarisasi beberapa pertanyaan atau beberapa masalah yang selalu ada di masyarakat. Kita rencana ini mau bikin semacam podcast, ya semacam dialog seperti ini, tapi internal ini ya. Jadi mungkin kita akan berdialog, kita tampilkan itu kepada masyarakat atau internal kami, nanti kita share ke masyarakat melalui YouTube ya, ini sudah tren sekarang. Jadi masyarakat yang ada permasalahan kependudukan, apakah itu online-nya atau memang permasalahan data kependudukan itu sendiri, itu bisa mengetahui solusinya melalui apa yang kita bincangkan nanti. Baik, semoga terrealisasi ya ke depannya. Baik, singkat saja ini Pak, apa pesan kepada masyarakat? Pesannya kepada masyarakat, ini masyarakat Kota Padang, ini dengan kondisi pandemi ini, suka atau tidak suka, kita sudah harus beralih ke transformasi digital. Ini tentu menyulitkan kita di awalnya, karena merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Tapi yakinlah bahwa ini, transformasi digital ini, pelayanan berbasis online ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memudahkan kita semua. Apakah itu Anda sebagai masyarakat dan kami sebagai petugas pelayanan. Karena ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita tolak. Lalu untuk memastikan bahwa Anda dapat mengakses layanan digital layanan online yang kami sediakan, itu banyak media yang bisa Bapak Ibu gunakan. Silakan lihat di YouTube yang kami sediakan, Facebook, Instagram, itu semua cara-caranya sudah kami sediakan. Silakan diakses, belajar dan dipahami. Lalu yang terakhir juga layanan Adminduk ini adalah gratis, tidak dipungut biaya Rp1 pun. Jadi masyarakat Kota Padang, pastikan Anda tidak diminta biaya atau memberikan apapun kepada petugas kami, baik di Dukcapil Kota Padang, di kecamatan ataupun di kelurahan, terkait dengan dokumen kependudukan yang Anda terima. Karena layanan kita gratis. Nanti kalau misalkan ada pun semacam itu bisa dilaporkan juga ya Pak? Ya, kalau masyarakat ada melihat indikasi ke arah situ, ini silakan dilaporkan ke kami. Ada juga nanti bisa dilaporkan ke Ombudsman, ada melalui lapor SPAN ya. Nanti ditindaklanjuti ya Pak? SPAN lapor ya, nah itu ditindaklanjuti. Tapi tentunya informasi ini harus jelas. Kejadiannya di mana, pelakunya siapa, tanggal berapa atau waktunya kapan, dan juga kronologisnya seperti apa. Karena kalau hanya melaporkan tanpa sesuatu yang jelas, ini akan kesulitan untuk kita jatuhnya jadi fitnah ya Pak ya? Jadi fitnah. Jadi kalau memang punya informasi petugas kami kah, petugas kecamatan kah atau kelurahan yang terkait dengan Adminduk ini yang melakukan praktek-praktek pungli ataupun percaloan dan segala macam, silakan laporkan ke kami dengan informasi yang jelas. Baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Fauzan telah bersedia diwawancarai pada hari ini. Nah pemirsa, saya Farhan Dikapio mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.